Perkenalkan, nama saya Saryani dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pelajaran MSDM. Apa itu SDM? Adalah faktor sentral dalam suatu organisasi, apapun bentuk serta tujuannya. Organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi, misi, bentuk, serta tujuannya. Dan untuk kepentingan manusia, dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi organisasi. Nah, SDM ini juga memiliki fungsi perusahaan. Fungsi perusahaan adalah menggerakkan seluruh sumber daya atau kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan pasar. Faktor eksternal sumber daya sebagai disebut kan sebelumnya adalah SDM strategis yang memberikan nilai tambah sebagai tolok ulur keberhasilan bisnis. Kemampuan SDM ini merupakan dari perusahaan. Nah, dengan demikian dari segi sumber daya strategis, bisnis adalah mendapatkan yang memaksimumkan yang dan mengoptimalkan adanya manajer strategis dalam SDM yang handal dapat memberikan sumbangan untuk menghasilkan perusahaan. Adalah SDM strategis yang menjadi bagian dari human capital perusahaan. Nah, lanjut saya akan menjelaskan manajemen. Nah, istilah manajemen saat ini merupakan istilah yang sering dipakai dalam bentuk organisasi. Organisasi adalah suatu sistem yang bersifat sosioekonomi teknik, yang artinya sistem merupakan keseluruhan dari bagian-bagian yang berhubungan, yang bergerak, berkembang ke suatu tujuan. Ke suatu tujuan di mana manusia yang bergerak di dalam dan yang menggerakkan sistem. Sedangkan ekonomi adalah kegiatan sistem yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan teknis, berarti penggunaan sumber daya dengan cara tertentu. Dengan demikian, manajemen adalah serentetan langkah yang terpadu mengembangkan organisasi sebagai suatu sistem yang bersifat sosioekonomi teknis. Lanjut, saya akan menjelaskan prinsip manajemen. Prinsip manajemen adalah dasar-dasar atau pedoman kerja yang bersifat pokok yang tidak boleh diabaikan oleh setiap manajer atau pimpinan. Nah, dalam bentuk pokoknya harus diusahakan agar prinsip-prinsip manajemen ini hendaknya tidak kaku, melainkan menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di bawah ini maksud saya prinsip-prinsip manajemen meliputi, yaitu saya akan jelaskan. 1. Pembagian kerja yang berkembang, artinya dalam bentuk pembagian kerja. Pembagian kerja, beban kerja harus berimbang, manajer hendaknya bersifat adil. Nah, yang kedua, itu pemberian kewenangan dan rasa tanggung jawab yang tegas dan jelas. Yang ketiga, kesatuan perintah, artinya setiap karyawan hanya menerima satu jenis perintah dari seorang atasannya langsung. Yang keempat adalah disiplin. Disiplin artinya kesediaan untuk melakukan kegiatan nyata, bekerja sesuai dengan jenis pokoknya, jenis pekerjaannya yang menjadi tugas dan tanggung jawabannya berdasarkan rencana, peraturan dan waktu-waktu kerja yang telah ditetapkan. Dan yang kelima, kesatuan arah, artinya kegiatan hendaknya mempunyai tujuan yang sama dan dipimpin oleh seseorang atasan tanggung seorang atasan langsung serta didasarkan pada rencana kerja yang sama, satu tujuan, satu rencana, dan satu pimpinan. Nah, saya akan sebutkan komponen-komponen MSDM. Yang pertama itu adalah pengusaha.
orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Dan yang kedua adalah karyawan, sumber daya manusia karyawan atau staff atau worker adalah inti utama dari sebuah perusahaan dan merupakan kekayaan utama suatu perusahaan. Karena tanpa adanya karyawan, manajemen tidak akan berjalan. Karyawan berperan aktif dalam menetapkan rencana, sistem, proses, dan tujuan yang ingin digapai oleh suatu perusahaan. Dan yang ketiga, pemimpin dan manajer. Pemimpin atau manajer ya yang saya maksud, orang yang menggunakan wewenang dan kepemimpinannya untuk mengarahkan, memerintahkan, mengontrol orang lain serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh bawahannya. Lanjut, saya akan sebutkan tujuan MSDM. Tujuan umumnya manajemen sumber daya manusia adalah mengoptimalkan produktivitas semua pekerja dalam sebuah organisasi. Dalam hal ini produktivitas yang saya maksud adalah produktivitas diartikan sebagai hasil produksi sebuah perusahaan barang dan jasa terhadap masuknya manusia, modal, bahan-bahan, energi. Sementara itu, tujuan khusus sebuah departemen sumber daya manusia adalah membantu para manajer ini atau manajer-manajer fungsional yang lain. Nah, agar dapat mengelola para pekerja itu secara lebih efektif. Nah, ada 4 tujuan manajemen SDM adalah sebagai berikut. Saya akan sebutkan. Yang pertama adalah tujuan sosial. Tujuan sosial manajemen sumber daya manusia adalah agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap keutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. Nah, yang kedua adalah tujuan organisasional. Tujuan organisasional ini adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Yang ketiga, tujuan fungsional adalah tujuan untuk mempertahankan kontribusi departemen sumber daya manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Keempat adalah tujuan individual, adalah tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak mencapai melalui aktivitasnya dalam bentuk organisasi. Nah, saya akan sebutkan juga, ada juga nih tujuan akhir yang ingin dicapai oleh manajemen SDM. Pada dasarnya itu adalah satu, peningkatan efisiensi yang saya maksud adalah 2, peningkatan efektivitas, yang ketiga peningkatan produktivitas, yang keempat adalah rendahnya tingkat pemindahan pegawai, dan yang kelima adalah rendahnya tingkat absensi, yang keenam adalah tingginya kepuasan pelayanan, yang ketujuh rendahnya komplain dari pelanggan, dan yang ke-8 terakhir meningkatkan bisnis perusahaan. Di sini saya akan memberikan aktivitas MSDM. Nah, untuk mencapai sasarannya, Departemen SDM membantu para manajer memperoleh, mengembangkan, memanfaatkan, mengevaluasikan, dan mempertahankan jumlah dan hak karyawan. Bila sasaran-sasaran ini dipenuhi, maka tujuan manajemen SDM dicapai melalui orang-orang yang memberikan adil atas strategi perusahaan dan tujuan efektivitas dan efisiensi menyeluruh. Oleh karena itu, para eksekutif SDM memainkan peran yang semakin penting dalam memediasi perusahaan-perusahaan lokal maupun global. Nah, di sini ada 2 macam aktivitas manajemen perusahaan, yaitu yang pertama, kunci aktivitas SDM merupakan tindakan-tindakan yang diambil untuk memberikan dan mempertahankan gugus kerja yang memadai bagi perusahaan. Dan yang kedua, tanggung jawab atas aktivitas
MSDM, tanggung jawab atas aktivitas manajemen SDM berada di pundak-pundak masing-masing manajer. Bila manajer di seluruh perusahaan tidak menerima tanggung jawab ini, maka aktivitas SDM bisa jadi hanya dilakukan sebagian untuk bahkan tidak sama sekali. Nah, yang terakhir saya akan terakhir, organisasi merupakan suatu sistem yang kompleks yang beroperasi dalam lingkungan yang kompleks yang bisa disebut sebagai sistem yang ada di luar manajemen sumber daya manusia, yaitu MSDM, memiliki peran penting. MSDM sendiri merupakan suatu proses yang menangani beberapa permasalahan terkait tenaga kerja baik, pegawai, karyawan, atau manajer, supaya aktivitas yang dilakukan menunjang pencapaian target dan tujuan organisasi atau perusahaan. Baik, sekian dari penjelasan saya. Kurang atau lebihnya mohon dimaaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.